Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini. Satu pelajaran dengan judul Memahami Pengorbanan. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memahami pengorbanan. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, ritual pengorbanan merupakan praktik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Timur Dekat kuno. Di Timur Dekat kuno, pengorbanan dianggap sebagai pemberian kepada dewa, menyediakan makanan untuk dewa sebagai imbalan atas pertolongan. Namun, Alkitab memberikan makna yang sangat berbeda terhadap ritual pengorbanan. Bahkan, Alkitab membalikkan tujuannya. Sementara dalam budaya Timur Dekat kuno, pengorbanan menandakan pergerakan ke atas dari manusia kepada yang disembah. Sedangkan dalam Alkitab, pengorbanan menandakan pergerakan ke bawah dari Tuhan kepada manusia. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Pengorbanan yang sia-sia. Korban persembahan Habel dan Kain menuntun kita untuk mengerti perbedaan korban persembahan yang diterima dan yang ditolak. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 7. Pada zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel menjalankan bentuk-bentuk upacara keagamaan, namun mereka hidup sesuka hati mereka. Yesaya 1 ayat 2 sampai dengan 15. Upacara korban yang mereka lakukan berjangkar pada diri sendiri, sama seperti pengorbanan Kain, dan bukan dalam sikap berserah dan tunduk kepada Tuhan. Kain hidup sesuka hatinya dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan caranya sendiri yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan korban yang diminta Tuhan. Pengorbanan yang menunjukkan janji yang Tuhan buat tentang Mesias yang akan datang. Kejadian 3 ayat 15. Seekor anak domba menunjuk ke depan pada tindakan penyelamatan Kristus di Kalvari. Korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sementara korban persembahan Kain ditolak. Dalam tulisan Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1, halaman 75, dijelaskan. Habel dapat memahami prinsip-prinsip penebusan yang agung itu. Ia melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa, dan ia melihat dosa serta hukumannya, yaitu kematian, berdiri di antara jiwanya dan perhubungannya dengan Tuhan. Ia membawa korban yang tersembelih itu, kehidupan yang dikorbankan, dengan demikian mengakui tuntutan-tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah, ia memandang kepada korban yang akan datang, Kristus yang mati di atas salib Golgota. Dan sambil berharap kepada penebusan yang diadakan di sana, ia mempunyai bukti bahwa ia benar dan persembahannya diterima. Dalam pelajaran hari Senin dengan judul Darah Lembu dan Kambing. Jika orang berdosa,
sebenarnya tidak dapat diselamatkan oleh korban-korban persembahan seperti yang dilakukan di Perjanjian Lama, mengapa orang terus mempersembahkannya? Ibrani 10 ayat 3 sampai dengan 10. Persembahan korban hewan hanyalah simbol yang menunjuk kepada pengorbanan pendamaian anak domba Allah. Itu adalah tindakan iman yang memberi orang berdosa cara nyata untuk mengungkapkan iman dalam pekerjaan Mesias yang akan datang. Hewan korban memiliki peran penting untuk dimainkan, tetapi begitu pengorbanan yang sebenarnya dilakukan, mereka menjadi tidak berarti lagi. Sebuah kenyataan yang digambarkan ketika tabir antara tempat suci dan tempat maha suci di bait suci duniawi terbelah pada saat kematian Yesus. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Seluruh sistem pengorbanan, bait suci dan semuanya menunjuk ke depan pada kematian Yesus di kayu salib. Begitu Yesus memenuhi janjinya di kayu salib dan bangkit sebagai pemenang atas kematian, tipe-tipe itu menjadi tidak diperlukan lagi. Pengorbanan hewan itu bengis, kejam, dan tidak adil. Begitulah juga kematian Kristus itu bengis, kejam, dan tidak adil. Orang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Namun demikian, kematian Kristus adalah satu-satunya solusi masalah dosa. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Domba Paskah. Yesus disalibkan pada hari raya Paskah. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah antitype atau antitipe anak domba. Secara paralel, mengenai anak domba Paskah dalam Keluaran 12 ayat 5 sampai dengan 6, Bani Israel diperintahkan untuk memilih seekor anak domba untuk Paskah dan memeliharanya atau menunjukkan perhatian pada hari-hari menjelang pengorbanan. Ketika imam besar menanyai Yesus tentang ajarannya, dia membuat referensi pada fakta bahwa dia sendiri atau Allah sendiri telah ditunjukkan secara terbuka di bait suci untuk dipertimbangkan semua orang. Yohanes 18 ayat 19 sampai dengan 20. Hidupnya, pekerjaannya, pengajarannya, semuanya mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah anak domba yang tidak bercela, ekspresi paling kuat dari kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara, bertahun-tahun setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, Petrus merenungkan apa yang telah terjadi. Dan dia menulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dicatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Yesus menjadi Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Di mana kita gagal, dia hidup dengan sempurna. Dalam kemanusiaannya, dia adalah puncak teladan dari ras manusia. Dia mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Jika kamu telah melihat aku, katanya kepada Filipus, kamu telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Yesus di bait suci. Firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 10 dikatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ketika bait suci pertama didedikasikan oleh Salomo, kemuliaan Shekinah, hadirat Tuhan yang telah menemani Bani Israel dalam perjalanan ke Kanaan, memenuhi bait suci.
Sehingga para imam tidak dapat tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan mereka. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. Ketika bait suci kedua didedikasikan, tabut perjanjian yang melambangkan tahta Allah hilang karena Yeremia telah menyembunyikannya. Kehadiran Tuhan secara harafiah memang tidak memenuhi bait suci kali ini. Itu memalukan, dan bagaimana mungkin janji dalam kitab Hagai bisa menjadi kenyataan? Kemegahan hadirat Tuhan di bait suci kedua adalah Tuhan sendiri menjelma dalam pribadi daging dan darah, telah melangkah keluar dari balik tabir untuk menjadi salah satu dari kita dan bergabung dengan kita di dunia yang hancur ini. Karena anak Allah sekarang adalah anak manusia, kita dapat melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan menyaksikan. Misalnya ketika dia menyentuh seorang penderita kusta yang najis dan menyembuhkannya. Matius 8 ayat yang ketiga. Tuhan turun secara pribadi kepada kita. Pencipta alam semesta merendahkan diri, tidak hanya untuk hidup di antara kita, tetapi juga mati untuk kita. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Sebab Engkau Telah Menciptakan Segala Sesuatu. Dalam beberapa kesempatan, para nabi telah dibawa cukup dekat kepada Tuhan dalam penglihatan sehingga mereka diizinkan untuk melihat tahta Tuhan seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya, Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 5, dan Rasul Yohanes, Wahyu 4 ayat 7 sampai dengan 11. Nabi Yesaya mengunjungi bait suci di surga untuk melihatnya. Yesaya 6 ayat 1. Dalam penglihatan Yesaya, pemandangannya sangat mengesankan. Bait suci dipenuhi asap dan tiang-tiang pintu berguncang saat serafim menyatakan kekudusan Tuhan. Reaksi Yesaya adalah berseru bahwa dia adalah orang yang bibirnya najis. Yesaya 6 ayat yang kelima. Rasul Yohanes dibawa ke ruang tahta Allah dalam penglihatan di Wahyu 4 dan 5. Yohanes melihat dan mendengar kerubim membuat pengumuman yang sama. Kudus, kudus, kudus. Wahyu 4 ayat 8. Yohanes menangis karena dia dihadapkan pada kebenaran tragis bahwa tidak ada orang yang layak yang dapat ditemukan. Wahyu 5 ayat yang keempat. Pertanyaannya bagi kita adalah, kebenaran apa yang kita dapatkan dari pengalaman penglihatan Nabi Yesaya dan Rasul Yohanes? Yang pertama, dalam setiap penglihatan ruang tahta ini, hal pertama yang terjadi adalah makhluk surgawi menggarisbawahi kekudusan Tuhan. Yang kedua, setiap nabi diperlihatkan pemandangan kemuliaan Tuhan yang mempesona. Dan yang ketiga, ketika kita secara langsung dihadapkan pada kelayakan Tuhan, kita akhirnya mulai memahami situasi manusia. Kita sepenuhnya tidak layak dan kita membutuhkan Kristus sebagai penebus kita. Saudara, iblis telah melontarkan banyak tuduhan terhadap Tuhan dengan alasan bahwa dia sewenang-wenang, egois, dan keras. Tetapi bahkan sesaat di ruang tahta Tuhan memperlihatkan kebohongan iblis. Wahyu terbesar tentang seperti apa rupa Bapa terlihat dalam Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Salib menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, betapa Allah mengasihi kita sehingga Dia akan melakukan ini, mengorbankan dirinya untuk kita. Yang kedua, salib menunjukkan kepada kita betapa berdosa dan jatuhnya kita sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan. Satu pelajaran yang sangat indah. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada saat ini adalah
Yang pertama, hati-hati. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan berjangkar pada diri sendiri. Sama seperti pengorbanan Kain dan bukan dalam sikap berserah dan tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, kematian Kristus adalah satu-satunya solusi masalah dosa. Yang ketiga, dalam kemanusiaannya, Yesus adalah puncak teladan dari ras manusia. Karena dia hidup dengan sempurna, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan sempurna. Yang keempat, pencipta alam semesta merendahkan diri tidak hanya untuk hidup di antara kita, tetapi juga mati untuk kita. Dan yang kelima, salib menunjukkan kepada kita betapa Allah mengasihi kita dan betapa berdosanya kita, sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran pada pekan ini yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, ya Roh Kudus, urapi kami, biarkan kami mengerti dan memahami akan pekabaran firman Tuhan ini, sehingga iman kami bertumbuh menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang teguh, yang siap menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita akan terus mempelajari, menggali akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, selamat sahabat. Tuhan memberkati kita.